Penjara Alcatraz adalah penjara dengan pengamanan maksimum yang terletak di sebuah pulau di Teluk San Francisco. Penjara ini dikenal sebagai tempat mustahil untuk melarikan diri. Mengapa demikian? Kita akan bagi 3 alasan kenapa penjara ini sangat terkenal pada masa itu, antara lain 1. Penjagaan ketat dengan petugas bersenjata. 2. Sel-sel yang terbuat dari beton tebal. 3. Lautan dingin dan penuh arus deras mengelilingi pulau. Pada waktu itu seorang penjaga yang melakukan penghitungan rutin di sel pada dini hari tanggal 12 Juni 1962 mendapati 3 narapidana yang tampaknya masih tidur pulas di dalam sel tahanan mereka. Penghuni sel disebutkan adalah 2 bersaudara, yaitu John dan Clarence Anglin, yang sudah melakukan perampokan bersenjata. Mereka merampok tempat bisnis pada jam tutup, menjarah bank dengan bersenjatakan pistol mainan, melakukan perampokan di Columbia Savings Bank dan Alabama sehingga menggiring mereka ke penjara Alcatraz. Anglin bersaudara terjebak di dunia hitam. Profesi mereka adalah perampok. Seperti dikutip dari List Verse, selama beraksi, kakak beradik itu berusaha untuk tidak melukai siapapun. Menurut keterangan polisi, bahwa ketiga narapidana yang melarikan itu adalah Frank Morris, yaitu seorang kriminal cerdas dengan IQ tinggi, dikenal sangat pintar dan manipulatif. Kemudian John dan Clarence Anglin, yaitu 2 saudara ahli dalam perampokan bank, yang juga memiliki pengalaman berenang di air dingin. Frank Morris dan 2 bersaudara Anglin menghabiskan beberapa bulan mempersiapkan pelarian dengan cermat. Frank Morris adalah residivis yang terlibat kasus kepemilikan narkoba hingga perampokan bersenjata. Plot kabur telah dirancang 9 bulan sebelumnya. Tiap malam, selama 5 bulan, mereka melubangi dinding belakang sel mereka, menggunakan potongan pisau gergaji dan sendok logam yang diselundupkan dari kantin. Berikut langkah-langkah cerdas yang mereka lakukan. 1. Melubangi dinding sel dengan sendok yang dimodifikasi menjadi alat bor. Mereka melubangi ventilasi kecil di dinding sel yang mengarah ke lorong pemeliharaan. 2. Mereka menyembunyikan lubang ini dengan kardus atau barang-barang lainnya agar tidak terdeteksi oleh petugas. Secuil demi secuil dinding tua itu dibobol. Mulai pukul 17.30, ketika mereka kembali ke sel hingga pukul 21, sebelum lampu dimatikan. Ketiganya menggunakan kedok ventilasi palsu untuk menyembunyikan aksi mereka dari pengawasan para penjaga. 3. Membuat perahu dan jaket pelampung. Mereka mengumpulkan jas hujan tahanan yang dijahit menjadi perahu darurat dan jaket pelampung. Barang ini diuji coba untuk memastikan dapat menahan air laut yang dingin. 4. Membuat kepala palsu. Untuk mengelabui petugas, mereka membuat kepala boneka dari sabun, kertas toilet, dan rambut asli yang dikumpulkan dari salon penjara. Kepala ini diletakkan di tempat tidur untuk memberi kesan bahwa mereka sedang tidur. Pada 11 Juni 1962 malam, ketiganya merangkak lewat terowongan sempit di bagian belakang sel mereka, mengumpulkan potongan rakit, membawanya ke atas, memanjat tembok, lalu masuk ke teluk. Ketika pada 12 Juni 1962 penjaga mengetahui pelarian tersebut, sehingga segera penjaga itu membunyikan alarm, dan sipir yang bertugas segera memberitahu otoritas negara bagian dan federal serta militer AS. Perburuan intensif pun dimulai. Pihak berwenang melacak jejak Morris dan saudara-saudara Anglin melalui koridor utilitas dan menaiki dinding belakang blok sel, menggunakan pipa ledeng sebagai anak tangga, hingga ke atap blok sel. Berdasarkan penyelidikan, ketiganya mengangkat diri mereka melalui poros ventilasi besar dan mencapai atap gedung. Mereka kemudian menggunakan pipa eksterior besar untuk menyelinap sejauh 50 kaki atau 15 meter ke tanah.
Kemudian para tahanan memotong kawat berduri di bagian atas pagar pembatas dan merangkak menuruni tanggul curam menuju tepi air. Pergerakan mereka selanjutnya tidak jelas. Banyak detail tentang rencana itu diberikan oleh Ellen West, seorang narapidana yang merupakan peserta aktif tetapi gagal keluar dari selnya tepat waktu untuk bergabung dengan yang lain. West membantu membuat rakit dan jaket pelampung karet, menggunakan bengkel darurat di atap blok sel yang telah ditugaskan untuk dicat oleh para penjaga yang tidak mengawasinya. Para pelaku menggunakan atap yang sama untuk menyimpan peralatan lain, seperti bor darurat yang mereka gunakan untuk melepaskan penutup dari poros ventilasi. Cukup pasti bahwa Morris dan Anglins melarikan diri dari Pulau Alcatraz, tetapi tidak diketahui apakah mereka berhasil melarikan diri ke daratan. Pecahan peralatan karet mereka ditemukan di atau dekat Angel Island, bekas stasiun imigrasi yang menjadi tujuan sementara mereka. Dari Angel Island, para pria itu bermaksud berenang ke daratan utama Marin County, menurut West, lalu mencuri pakaian baru dari toko eceran. Namun, tidak ada kejahatan seperti itu yang dilaporkan. Beberapa orang berspekulasi bahwa para pria itu telah meninggal sebelum mencapai pantai. Meskipun tidak ada mayat yang ditemukan di teluk, mereka dapat dengan mudah tersapu ke laut oleh arus. Pada tahun-tahun berikutnya, konon ada beberapa penampakan dan pesan dari mereka. Laporan tentang keselamatan mereka disampaikan ke media oleh anggota keluarga dan mantan rekan. Biro Investigasi Federal tetap skeptis dan menutup kasusnya pada tahun 1979, menyimpulkan bahwa ketiganya telah tenggelam di teluk. Kisah mereka didramatisasi dalam film Escape from Alcatraz pada tahun 1979 yang dibintangi Clint Eastwood sebagai Frank Morris.